Hai guys, jumpa lagi sama gue. Hari ini gue mau ngomongin soal pengampunan. Minggu lalu gue sempet ngecek temen gue punya vlog dan dia tuh ngomongin juga soal pengampunan. Jadi thank you buat Lewi yang udah memberikan inspirasi. Dan juga thank you buat teman gue satu lagi yang nyeritain bagaimana dia ngerasa kecewa tetapi dia memutuskan untuk mengampuni. Gue yakin di dalam kehidupan kita hampir semua orang pernah mengampuni. Bagi gue pribadi, mengampuni atau pengampunan adalah sesuatu yang harus dilakukan buat kita berulang-ulang untuk kita bertahan hidup. Karena kalau kita tidak mengampuni, kayaknya kehidupan kita tuh bakal sulit banget ya di pikiran gue. Saat kita nggak mengampuni orang lain, kita tuh kayak bikin sebuah penjara untuk memenjarakan diri kita sendiri. Ketika kita nggak mau ngampuni orang lain, misalnya di masa lalu kita udah disakiti, di masa depan tuh kita nggak bisa enjoy life seperti kita pernah enjoy life sebelumnya. Karena kita pernah dikecewain, kita pernah disakitin, kita pernah dibuat pokoknya kayak merana gitulah ya. Dan gue yakin pengampunan ini kalau kita nggak berikan, itu bukan cuma menyakiti kita, tapi menyakiti orang lain. Well, pada dasarnya memang sih ada quote yang bilang pengampunan adalah kado terbaik yang engkau berikan bukan buat orang lain tetapi buat diri lu sendiri. Itu benar. Tapi gue percaya ketika kado itu lu buka, lu merasa bahagia dan itu juga terpancar buat orang lain. Jadi sepertinya pengampunan itu adalah kado yang terbaik yang lu berikan buat diri sendiri, buat lu berikan kepada orang lain juga. Waktu itu gue inget banget, gue juga pernah mengalami waktu-waktu dimana gue sulit mengampuni. Dan pengampunan itu sepertinya impossible untuk gue lakukan. Tapi Alkitab mencatat bagaimana pengampunan itu sangat penting. Ada banyak sekali contoh-contoh ya, gimana kita harus mengampuni, gimana kita harus mengasihi orang yang membenci kita, mendoakan mereka yang udah menganiaya kita. Dan itu tuh nggak gampang gitu. Tapi gue ngelihat pengampunan tuh begitu penting sampai Yesus bahas di doa Bapa kami. Dikatakan, Bapa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita meminta pengampunan dari Bapa, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Dan kemudian juga ada satu ayat lagi yang bilang, dan ayat ini pernah nohok gue banget. Jadi dikatakan ketika lu mempersembahkan korban bakaran, pokoknya saat di hati lu tuh kayak lu ngerasa ada sesuatu yang belum beres dengan orang lain, lu harus meninggalkan altar penyembahan itu dan lo harus pergi ke orang itu dan berrekonsiliasi dengan dia. Ada satu waktu dimana gue tuh bener-bener kayak, Tuhan, gue tuh nggak bisa banget mengampuni karena apa yang udah gue lakukan, apa yang udah dia lakukan tuh bener-bener nyakitin hati gue. Gue udah merasa gue udah all in, all out, memberikan segalanya gitu ya. Tapi kok sebaliknya tuh gue mendapatkan hal yang menyakiti hati gue. Bukan cuman air susu dibalas dengan air tuba, tetapi air susu dibalas dengan air comberan. Dan gue tuh sempat tanya gitu ke beberapa orang, apakah yang gue rasakan ini baper ataukah yang gue rasakan ini memang benar. Dan orang-orang yang gue tanya itu rata-rata kebanyakan ya dari orang yang paling positif. Kalau orang yang negatif sih ya langsung lah ya dia kayak ngejudge, oh ini nggak benar segala macam. Tapi gue tuh punya teman-teman yang extremely positif dan mereka tuh ngomong kayak extremely good dari awalnya. Mereka kayak berusaha mengerti keadaan dan sebagainya. Tetapi orang-orang ini juga tetap bilang bahwa apa yang dia lakukan kepada gue itu adalah jahat. Itu udah ADC tadi itu. Tapi anyway, itu bukan inti dari permasalahannya. Ya makanya gue udah dapet konfirmasi bahwa I deserve better gitu ya. Harusnya tuh ini gak terjadi sama gue. Gue tuh punya hak untuk marah, gue udah punya hak untuk sakit hati, gue punya hak untuk pokoknya kecewa, untuk melakukan apapun. Tapi somehow Tuhan tuh kayak ngomong ke gue, enggak, lu tuh tetap harus mengampuni. Dan pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Pengampunan itu adalah suatu hal yang lu harus lakukan. Jadi apa yang gue lakukan setelah gue mendapatkan perintah untuk mengampuni, yang gue lakukan sebagai orang Kristen yang baik adalah gue Google how to forgive someone. Gue tau lah banyak dari kita kalau yang udah stuck gak bisa ngapa-ngapain, kita lari ke Google. Gue tanya Google kayak how to forgive someone. Jadi ada step-step di mana kita harus melupakan, terus harus melakukan sesuatu yang baik, kayak harus bikin banyak perkara yang positif, harus mulai berpikir dari sudut pandang yang lain dan sebagainya. Dan gue tuh coba untuk ngelakuin hal tersebut dan itu tuh susah banget. Sampai suatu kali gue ingat banget gue lagi ada di sebuah pertemuan doa gitu lah. Gue juga nggak mau pergi sih sebenarnya, tapi saat itu tuh ada lagu yang bilang ini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku,
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dan ketika gue nyanyi lagu itu, gue tuh kayak nangis jadi-jadinya. Dan gue tuh bilang, Tuhan, gue udah gak sanggup buat mengampuni, tapi gue mau mengampuni. Dan akhirnya gue ngerasain kayak ada panasnya dari kepala gue sampai ke bawah gitu. Kayak ngingetin betapa kasih Kristus itu mengampuni gue tuh udah kayak luar biasa banget. Dan orang yang sudah diampuni harus mengampuni. Dan saat itu gue cuma bilang, Tuhan, gue gak bisa ngampunin, tapi gue mau ngampunin, tolong gue untuk mengampuni. Dan saat itu gue ambil keputusan, gue langsung doain orang tersebut, gue sebutin namanya, gue kasih dia berkat, gue kasih dia kayak oke, gue mau yang terbaik buat dia. Apa yang udah dia lakuin walaupun nyakitin gak apa-apa, tapi gue mau dengan kasih Kristus gue memberkati dia. Udahlah ya, doain yang bagus-bagus gitu lah. Setelah gue bilang amin, apakah gue tetap masih kesel? Kinda gitu ya. Tapi gue belajar saat kita udah mengambil keputusan untuk mengampuni, saat kita udah meminta Tuhan untuk mengampuni kita, gue yakin kita bisa dimampukan. Dan saat itu mulai nggak tahu gimana ada kasih yang mengalir buat dia untuk lebih mengerti gitu. Oh ya, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia nggak maksud begini, tapi ya jadi gue bisa mengampuni dia. Dan saat itu kayaknya plong banget, lega banget, ya ampun gitu ya. Gue rasa kayak gimana ya, ketika kita udah mengampuni, kita tuh harus ngomong, gue udah mengampuni lo. Dan saat kita udah ngomong, kita tuh harus melakukan sesuai dengan apa yang kita omongin. Itu dari teman gue yang kemarin bilang dia mengampuni gitu. Jadi kita harus memiliki integritas saat kita udah ngomong. Berarti kita harus follow up actionnya tuh harus mengampuni dia. Bener-bener gak gampang, tapi the more we say it, kayak oke, gue udah mengampuni dia kok, gue udah mengampuni dia kok, lama-lama tuh hati kita mulai maafkan. Dan akhirnya ya udahlah, lebih mengerti. Dan kita juga tambah dewasa sih. Dengan cara kita mengampuni, kita mendewasakan diri kita sendiri. Nah, ini quote yang gue ambil dari vlog temen gue. Lu bisa lihat vlog dia. Dia tuh bilangnya, pengetahuan tuh itu bisa dibelajari di rumah sendiri, tetapi untuk mendewasakan hati kita itu butuh orang lain. Ketika kita berselisih paham, ketika kita disakiti, hati kita tuh menjadi dewasa. Bagaimana dengan lu? Ada gak sih orang-orang yang belum bisa lu ampuni? Dan apakah lu mau berkeputusan untuk mengampuni? Gue percayalah ketika lu udah mengampuni, lu tuh akan mendapatkan kado yang terbaik. Lu akan plong, lu akan set free, dan lu akan merasakan benar-benar luar biasa banget lah pengampunan itu. Dan gue mau minta maaf kalau ini vlognya lebih dari 7 menit, tapi kan lo harus mengampuni. Jadi belajar mengampuni dulu dari hal-hal kecil sehingga lo bisa mengampuni hal-hal yang lebih. Anyway, selalu kembali ke kasih Kristus untuk melakukan apapun, termasuk untuk mengampuni. Gue harap vlog ini memberkati lo, dan untuk sekarang semuanya kita bawa santai aja. See you next week, bye-bye.